Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Hapana dengan NIM 2401420007. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan atau mencontohkan penggalan dari kegiatan mengajar seni rupa dengan menerapkan gabungan dari beberapa metode pembelajaran, yaitu ada metode ceramah, kemudian tanya jawab, dan juga demonstrasi. Mari kita saksikan kelanjutan dari video ini. Assalamualaikum teman-teman semua. Dalam pembelajaran kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa mampu memahami unsur, kemudian prinsip, teknik, dan juga prosedur berkarya seni lukis menggunakan berbagai bahan dan teknik dengan benar. Dengan tujuan tersebut, kita akan mempelajari beberapa materi. Nah, apa aja sih materinya? Mari kita simak. Yang pertama yaitu ada unsur dari seni lukis. Nah, unsur dari seni lukis itu ada apa aja? Nah, nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu ada prinsip dari seni lukis. Prinsipnya itu kayak gimana gitu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada bahan dan teknik berkarya seni lukis. Dan yang terakhir yaitu ada prosedur berkarya seni lukis. Nah, kita beralih ke apa saja sih itu unsur dari seni lukis. Nah, mungkin teman-teman di sini belum pada mengetahui semua ya terkait unsur dari seni lukis itu sendiri. Nah, untuk unsur dari seni lukis itu ada titik, kemudian garis, bidang, ada bentuk, warna, tekstur, nada gelap terang, dan juga ada ruang. Nah, hal tersebutlah yang menjadi unsur dari seni lukis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada terkait prinsip. Nah, apa itu prinsip dari seni lukis? Prinsip dari seni lukis yaitu ada kesatuan, keseimbangan, kemudian ada irama, komposisi, proporsi, pusat perhatian atau disebut dengan point of interest, kemudian ada keselarasan, kemudian ada gradasi dan penekanan gitu. Nah, itu merupakan prinsip dari berkarya seni lukis. Selain dari unsur dan juga prinsip, terdapat juga bahan, alat bahan, dan juga teknik dari seni lukis itu sendiri. Nah, tekniknya ada teknik akuarel, kemudian teknik gores, kemudian teknik plakat, teknik mozaik, dan lain-lain. Nah, untuk teknik itu sendiri memang bermacam-macam, jadi teman-teman atau kita bisa memilih salah satu teknik atau beberapa teknik yang akan kita kuasai nanti. Nah, kemudian alat dan bahannya itu apa aja gitu. Nah, untuk alat dan bahan tergantung kita nanti mau menggunakan teknik apa gitu. Kalau misalnya teknik akuarel, ya tentunya kita memerlukan cat gitu. Kemudian kalau misalnya nanti kita mau terkait goresan, itu goresan kan bisa menggunakan cat juga, bisa menggunakan pensil dan lain sebagainya. Nah, itu untuk bahan, alat dan bahan bisa menyesuaikan, bisa menggunakan kanvas atau bahkan kertas atau lain sebagainya gitu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada prosedur dalam berkarya seni lukis. Yang mana prosedur berkarya seni lukis ini sangat penting kita ketahui dalam materi pembelajaran kali ini. Karena apa? Karena prosedur itu sangat penting. Yang mana nanti kita semua akan belajar bersama terkait bagaimana cara melakukan seni lukis ini, cara membuat karya seni lukis ini. Nah, prosedurnya itu bagaimana gitu. Jadi kita tuh benar-benar penting untuk mengetahui bagaimana prosedur berkarya seni lukis ini. Nah, ada apa saja prosedur dari berkarya seni lukis? Nah, yang pertama yaitu kita harus melihat objek secara langsung terlebih dahulu. Nah, karena apa? Karena biar kita itu mengetahui detail dari karya, detail dari objek yang akan kita gambar itu bagaimana gitu. Agar dalam berkarya itu bisa lebih fokus, bisa lebih detail gitu nanti dalam pembuatannya, dan bisa lebih teliti lagi dalam pembuatannya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak melihat objeknya secara langsung? Apa kita bisa melakukan atau mempraktekkan membuat karya seni lukis? Nah, jawabannya iya, bisa-bisa saja. Akan tetapi nanti dalam detailnya itu akan kurang maksimal, atau hanya sebagian kecil orang yang mampu membuat suatu lukisan dengan maksimal tanpa melihat terlebih dahulu objek aslinya itu seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian gimana sih biar kita mampu melihat objek aslinya ini dengan benar gitu. Nah, agar kita nanti dapat dengan detail untuk melihat objek aslinya gitu, jadi kita tuh harus mendekati terlebih dahulu objek yang akan kita gambar itu seperti apa, biar tekstur dari kulitnya, tekstur dari luar objeknya itu benar-benar kita lihat secara langsung gitu, benar-benar kita raba, jadi nanti kita tuh nggak nerawang secara bebas gitu, tetapi kita sudah punya pemikiran, punya target, punya
punya patokan gitu. Nah, bagaimana nanti kita akan membuat suatu karya, karena kita sudah melihat bagaimana asli dari objek yang akan kita buat nanti. Nah, untuk yang selanjutnya, prosedur berkarya selanjutnya, setelah kita melihat objek yang akan kita gambar nanti, yang kedua itu kita itu harus mengunjungi pameran, atau kita itu harus melihat karya-karya terlebih dahulu, biar kita tuh punya daya apresiasi yang tinggi, kita punya acuan gitu, kita tuh punya motivasi, punya inspirasi, yang mana dengan mengunjungi pameran di sana kita akan sangat-sangat dikejutkan dengan karya-karya yang sangat luar biasa yang ada di dalam pameran tersebut, yang mana nantinya akan membangkitkan semangat dalam diri kita, semangat dalam berkarya, semangat dalam menciptakan sesuatu yang bagus, yang baru, dan yang kreatif, yang indah, seindah-indahnya, dan menghasilkan nilai estetika yang sangat tinggi, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengunjungi pameran seni lukis, yang mana kita tuh sudah mengetahui gitu ya terkait wujud dari lukis itu kayak gimana gitu. Nah, lukisan ini termasuk tekniknya itu kayak gimana gitu, kita kan sudah tahu. Nah, setelah itu kita beranjak ke membuat sketsa, yang mana sketsanya itu kita dari ide kita sendiri, yang mana objek yang akan kita gambar itu atau yang akan kita lukis itu sudah kita amati sebelumnya. Nah, kita membuat sketsanya terlebih dahulu, apalagi untuk seorang pemula. Jadi sketsa itu sangat penting, karena dalam sketsa, karena jika tidak membuat sketsa, nanti akan ada kemungkinan gambar kita tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Akan tetapi tidak semua orang menggunakan sketsa, namun para pelukis-pelukis yang sudah profesional itu benar-benar bisa langsung tanpa menggunakan sketsa itu, karena mereka sudah benar-benar pro di bidang tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita membuat sketsa untuk seni lukis, yang selanjutnya itu kita harus memilih teknik dari pembuatan lukisan yang akan kita buat nanti. Nah, tekniknya ada apa aja? Kan tadi kita sudah singgung ya, tekniknya itu ada teknik akuarel, kemudian ada teknik plakat, teknik goresan, teknik mozaik. Nah, itu bisa kita pilih. Nah, misalnya nih, kita mau mau dengan teknik akuarel, yang mana teknik akuarel ini kita melibatkan air gitu ya, menggunakan cat air misalnya, atau akrilik juga bisa. Nah, di sini kita mengambil contoh menggunakan cat air ya. Jadi untuk teknik akuarel tentu kita memerlukan pengalaman, memerlukan gambaran gitu, baik itu kita melihat video tutorial atau kita melihat secara langsung seseorang dalam yang sedang berkarya seni lukis gitu. Nah, itu bisa sangat bagus buat kita agar kita tahu gitu bagaimana sih cara menggoreskan kuasnya nih, cara memberi takaran airnya, kemudian cara menyatukan warna A dengan warna B sehingga menjadi warna C gitu. Nah, itu benar-benar sangat diperlukan gitu ya. Nah, setelah kita memilih teknik, misal kita mengambil teknik akuarel, nah apa aja gitu media atau alat dan bahannya gitu, kita harus memilih itu juga, karena nanti jangan sampai pas kita sudah membuat sketsa, kita sudah mau praktek, tiba-tiba ada alat dan bahan yang kurang gitu, yang enggak kita siapin. Jadi kita tuh harus merencanakan dari jauh-jauh hari, dari perencanaannya itu kita harus memilih alat dan bahan dengan benar gitu. Nah, apa aja yang kita butuhkan ketika kita mau melukis teknik akuarel? Nah, tentunya yang pertama kita membutuhkan kanvas atau bisa dengan kertas watercolor. Nah, itu bisa sekali karena nggak tembus air ya kalau misalnya kita menggunakan cat air. Nah, kemudian untuk kuas, palet warna, dan juga tentunya cat ya. Nah, itu bisa dipersiapkan, dan jika perlu kita menggunakan easel, namun jika tidak pun tidak apa-apa, karena itu hanya sebagai penunjang gitu, agar lebih memudahkan kita dalam mengerjakan atau dalam berkarya seni lukis tersebut. Nah, itu dia terkait materi pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama tadi kita membahas unsur, kemudian prinsip, alat dan bahan, dan juga teknik, dan yang terakhir kita membahas terkait prosedur dalam berkarya seni lukis. Nah, itu dia. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Permisi, saya izin bertanya terkait tadi yang disampaikan terkait alat dan bahan. Kan ada kanvas, kemudian ada cat, ada kuas. Nah, itu contohnya yang kayak gimana ya? Sekian, terima kasih. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya membawa beberapa alat dan juga bahan, beberapa alat dan bahan berkarya seni lukis. Nah, tadi kamu menanyakan terkait cat air ya. Nah, untuk cat air kita di sini menggunakan
watercolor merek Pentel ya, dan ini seperti ini tampilannya, dan di dalamnya itu seperti ini. Nah ini watercolor ini berisikan 24 warna macam-macam. Dalamnya itu seperti ini, tidak jauh seperti ini ya ukurannya, karena ini cuma 5 mili gitu, jadi kecil. Namun untuk pemula ini sangat bagus, bisa digolongkan ke dalam yang jenis yang bagus gitu. Nah kemudian untuk terkait kuas, di sini saya juga membawa beberapa jenis kuas, yang mana kuasnya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita bisa memilikinya dan juga kita bisa menggunakannya sesuai dengan keperluan kita. Kemudian ini ada kanvas dengan ukuran 40 x 40 cm, yang mana ini sangat lumayan besar gitu untuk pemula seperti kita. Jadi kita bisa menggunakannya. Nah itu dia. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah tidak ada Bu, cukup. Oke, jika cukup, marilah kita tutup pertemuan pada kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia, dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.